Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Korban banjir di Kelurahan Rua Ternate, Maluku Utara masih dalam pencarian tim SAR. Hingga kini 18 orang meninggal dunia dan 15 orang luka-luka akibat banjir bandang tersebut. Tim SAR gabungan pagi tadi kembali melakukan pencarian 3 orang korban banjir bandang di Kelurahan Rua Ternate, Maluku Utara. Proses pencarian di hari ketiga ini akan menggunakan anjing pelacak untuk menyisir lokasi. 3 korban yang belum ditemukan merupakan satu keluarga, terdiri dari nenek, anak, dan cucu berumur 5 tahun. Proses pencarian akan dibagi beberapa tim, diantaranya penyisiran ke arah pantai dan pembersihan rumah-rumah warga yang rusak tersapu banjir. Seru, di mana seru akan dibagi fokus pencarian terhadap korban dengan menggunakan anjing pelacak K9 sudah diturunkan pada pukul 07.30. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate hari Minggu kemarin. Akibatnya 16 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, dan 3 orang hingga kini masih dalam pencarian. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkoba, artis Ahmad Zoni divonis 3 tahun penjara. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah kepada pesinetron Ahmad Zoni terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Ahmad Zoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Vonis 3 tahun penjara yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Jadi perbuatan terbukti, tapi kan unsur-unsur pasalnya itu tidak mendekatikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Sebelumnya Ahmad Zoni ditangkap di sebuah apartemen di BSD Tangerang pada 11 Desember 2023. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja dan sabu-sabu. Ahmad Zoni sebelumnya sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir, Ahmad Zoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur diberhentikan. Ini diungkapkan dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Karena apa yang
Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sering mengganggu ketertiban umum hingga meresahkan warga. 44 warga negara asing digerebek petugas di apartemen kawasan Jakarta Barat. Satu pelaku nekat bersembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Petugas gabungan imigrasi TNI dan Polri menangkap WNA bermasalah di sebuah apartemen kawasan Jakarta Barat. Saat penggerebekan, satu WNA sembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Bahkan sempat terjadi perlawanan dengan dorong-dorongan pintu. Ada juga WNA yang kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Total ada 44 WNA bermasalah. Dari negara Nigeria 35 orang, Pakistan 8 orang, dan Tiongkok 1 orang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan pelanggaran izin tinggal yang sudah habis serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. 23 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya atau paspor, dan 8 WNA telah terdeteksi overstay lebih dari 60 hari. Dan 2 WNA diduga menyalahgunakan izin tinggal. Seluruh WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahan masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dilakukan pegawai pajak di Bekasi, Jawa Barat terhadap istrinya. Meski telah bolak-balik melaporkan KDRT, polisi tak kunjung melakukan proses hukum kepada pelaku. Dari akun Instagram @rizkiafrisha diunggah rekaman kamera CCTV terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pegawai Dijen Pajak FAF 34 tahun melakukan KDRT terhadap istrinya M 32 tahun. KDRT terjadi di rumah mereka di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berkali-kali pelaku menganiaya hingga melempar gelas ke arah korban. Ironisnya, penganiayaan dilakukan pelaku di depan anak mereka yang masih balita. Meski telah melaporkan kasus KDRT ke Mapolres Metro Bekasi, suami korban belum ditetapkan tersangka. Kasus ini bahkan dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya namun tidak berjalan. Padahal korban telah menyertakan rekaman kamera CCTV dan hasil visum. Dilaporkan lagi lah ke Polda Metro Jaya mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di Polda Metro Jaya itu terima laporannya. Nah, meskipun demikian setelah dilakukan visum fisik maupun visum psikologis, dilimpahkanlah kembali ke Polres Bekasi Kota. Nah, setelah dilimpahkan ini, terhitung sejak bulan Maret, artinya kan dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Kuasa hukum korban meminta polisi bertindak cepat karena pelaku berkeliaran mengancam keselamatan korban. Pelaku juga mengancam akan membawa kabur buah hati mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pria Parubaya ditangkap pemirsa usai aksinya mencuri belasan handphone di 2 lokasi terekam CCTV. Pelaku diamankan di rumah kontrakannya di kawasan Depok bersama HP curian dan uang tunai hasil penjualan. CCTV merekam saat pelaku beraksi di lokasi pemilihan Abang None di Jakarta Pusat menggasak handphone seorang finalis dari Abang None Jakarta. Di lokasi lain, pelaku berinisial S ini kembali beraksi di sekolah Lab School di kawasan Tangerang Selatan. Pelaku nekat beraksi saat siswa sibuk melakukan kegiatan sekolah. Dari lokasi, pelaku menggasak belasan handphone milik siswa dan langsung kabur. Pelaku yang teridentifikasi tak berkutik dibekuk di rumahnya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kenapa kamu? Berjual kemana aja?
Pelaku pun mengakui perbuatannya setelah petugas memperlihatkan rekaman CCTV. Bersama pelaku, petugas menyita 7 unit handphone curian, motor, dan uang tunai 7 juta lebih, serta barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Tak terima ditegur lantaran melintasi jalur bus Transjakarta, seorang pengemudi nekat memaki-maki petugas yang tengah mengatur lalu lintas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengendara viral di media sosial. Video viral pengemudi memaki polisi ini terjadi di kawasan Perintis Kemerdekaan, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi ini dihentikan polisi lantaran menerobos jalur busway. Aksi tak terpuji ini berawal saat pengemudi tak terima ditegur usai melintas jalur bus Transjakarta. Aksi pengemudi ini bisa diredam warga sekitar karena sempat menyebabkan kemacetan. Ya, dia lewat jalur busway, diberhentiin, palang lawan ditilang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Lokasi kejadian disebut warga kerap diterobos pengendara mobil dan motor karena tak ada petugas yang berjaga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anda masih di Sido Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, unjuk rasa kawal putusan MK di Makassar berakhir ricuh. Satu mobil angkutan umum terbakar. Sementara di Semarang, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi unjuk rasa kawal putusan MK di Jembatan Layang Makassar berujung ricuh karena berunjuk rasa melewati batas waktu. Kelompok massa ini merupakan gabungan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, Universitas Bosowa, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dan kampus swasta lainnya. Polisi yang berupaya membubarkan massa dilempari dengan batu. Dalam kejadian ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Anak-anak tersebut sudah bergabung dengan tim, dengan anak-anak narko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas terhadap mereka. Polisi mengamankan 7 orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa juga memanas ketika petugas berusaha membubarkan massa. Pasukan Raimas Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang menembakkan water cannon dan gas air mata memukul mundur massa. Beberapa fasilitas umum rusak akibat aksi ini. Kita masih menginventarisir apakah ada korban lain selain operasional, baik dari petugas maupun dari adik-adik mahasiswa. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menginventarisir jumlah anggota yang mengalami luka. Puluhan pelajar dan mahasiswa diamankan akibat aksi ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, satu pasangan calon bupati dan wakil bupati incumbent resmi mendaftar ke kantor KPU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejumlah pendukung yang tak bisa masuk terlibat saling dorong dan bersih tegang dengan petugas keamanan. Monggo. Sejumlah pendukung Cabub Cawabub Jombang incumbent ini saling berdesakan dan terlibat adu mulut dengan petugas keamanan di depan pintu gerbang KPU Jombang, Jawa Timur. Mereka memaksa masuk ke dalam kantor KPU karena ingin mendampingi pasangan Cabub Cawabub yang didukungnya. Namun petugas tetap tidak memperbolehkan para pendukung itu masuk karena tidak membawa kartu anggota yang sudah dibagikan KPU. Sementara pihak KPU membatasi pendukung yang masuk agar suasana dalam kantor KPU tidak penuh sesak. Ini kami sangat terbuka untuk membuka ruang partisipasi untuk penguatan pemilihan termasuk dalam aspek pensosialisasian. Meski diwarnai ketegangan, proses pendaftaran pasangan Cabub Cawabub di kantor KPU Jombang berjalan lancar. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, KPU membuka secara resmi pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak hari ini. Ya, di KPUD Jakarta, pemirsa, mulai hari Senin menerima pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Proses pendaftaran pasangan kepala daerah berlangsung selama 3 hari dari 27 hingga 29 Agustus 2024 di seluruh Indonesia. Penetapan masa kampanye dijadwalkan paling lambat pada 22 September, sementara pemungutan suara digelar pada 27 November mendatang. Pilkada serentak tahun ini berlangsung di 508 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemirsa, PKS kembali berubah haluan bila sebelumnya PKS mengusung Riza Patria dan Marcel di Pilkada Tangerang Selatan. Kini PKS berbalik dan mengusung kadernya sendiri, yaitu Ruhama dan Sinta. B1 persetujuan parpol KPK kepada yang terhormat. PKS resmi menarik dukungannya untuk pasangan Riza Patria dan Marcel. Surat B1 KWK pun telah diberikan kepada pasangan Ruhama Ben dan Sinta Wahyuni Hairudin untuk maju di Pilkada Tangsel 2024. Semoga Allah memberikan takdir kemenangan pada pasangan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Merdeka. Penyerahan surat ini sekaligus membuka pintu persaingan antara PKS dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kepada yang terhormat Bapak Ruhama Ben sebagai calon wali kota Tangsel dan kepada Dr. Sinta Wahyuni Hairudin sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Langkah PKS ini menjadi sorotan setelah sebelumnya PKS sempat menyatakan dukungannya untuk pasangan yang diusung Kim Plus, yaitu Riza Patria dan Marcel Widianto. Dengan majunya pasangan Ruhama Sinta, Pilkada Tangerang Selatan menyajikan pertarungan 3 pasangan. Ketiganya yakni Ruhama Sinta yang didukung PKS, Riza Patria Marcel yang diusung Kim Plus. Sementara PDI Perjuangan maju dengan calonnya sendiri, yaitu Benyamin Daphni Pilar Saga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini beredar isu bahwa PDI Perjuangan akan mengusung duet Pramono Anung dan Rano Karno. Di mana isu duet Pramono Anung Rano Karno muncul usai PDI Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP dikabarkan tetap akan ajukan kadernya sendiri. Bahkan Anies pun diminta untuk bergabung dengan PDI Perjuangan bila ingin mendapatkan dukungan partai. Dikabarkan pasangan Pramono Rano Karno akan mendaftar Rabu siang ke KPU Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Anies Baswedan dan Andika Perkasa telah mengurus surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai syarat maju Pilkada serentak. Andika telah mendaftar sebagai Bacagub Jawa Tengah, sementara Anies masih menanti kepastian bisa maju atau tidak di Pilgub Jakarta. Pendaftaran calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024 resmi dibuka. Sejumlah nama calon kepala daerah yang maju telah diumumkan oleh masing-masing partai pengusung maupun mereka yang maju secara independen. Dokumen pendukung sebagai syarat pendaftaran Pilkada pun dipersiapkan oleh masing-masing calon, termasuk Andika Perkasa yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah dan Anies Baswedan yang digadang-gadang akan kembali maju untuk memperebutkan kursi Jakarta 1. Masuk permohonan surat keterangan atas nama Bapak Andika Perkasa dan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana permohonan surat keterangan itu dalam rangka untuk persyaratan pencalonan gubernur. Untuk Pak Andika Perkasa pencalonan gubernur di Jawa Tengah dan untuk Pak Anies Rashid Baswedan untuk gubernur di DKI Jakarta. Andika Perkasa telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2024. Sementara itu Anies Baswedan yang santer digadang-gadang akan maju berpasangan dengan Rano Karno
hingga kini masih menanti kepastian akankah jadi diusung PDI Perjuangan untuk kembali maju di Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Jakarta untuk silaturahmi. Selain ke DPW Partai Perindo, hari ini RK dan Suswono juga menerima surat rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Gelora untuk maju pada Pilgub Jakarta. Setibanya di DPW Perindo, Ridwan Kamil dan Suswono langsung disambut oleh Ketua DPW Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, dan Sekretaris DPW Partai Perindo Jakarta, Ramdan Alamsyah. Dalam silaturahmi ini, Ridwan Kamil memaparkan program-program yang akan dilaksanakan untuk membuat Jakarta maju, seperti membereskan banjir, macet, polusi, dan sejumlah inovasi lainnya. Ada 70-an gagasan, ya kurang lebih, sedang disusun oleh tim visi misi, yang intinya selama 5 tahun ke depan akan banyak sekali inovasi-inovasi. Dan kami punya prinsip banyak mendesentralisasi. Usai ke DPW Partai Perindo, Ridwan Kamil dan Suswono kemudian ke kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di DPP Demokrat, RK dan Suswono menerima surat rekomendasi partai yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Penyerahan surat ini menjadi tanda dukungan Partai Demokrat kepada pasangan RK dan Suswono. Selain mendapat surat rekomendasi dari Partai Demokrat, RK dan Suswono juga menerima surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Nasional atau PKN dan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora. Rencananya RK dan Suswono akan mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu esok pukul 2 siang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, masa pendaftaran Pilkada 2024 telah dibuka. Namun hingga kini PDI Perjuangan masih mengutak-atik nama jagoannya yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Sementara Partai Golkar berbalik arah dengan kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Masa pendaftaran Pilkada 2024 mulai dibuka hari ini. PDI Perjuangan masih berkutat dalam dinamika politik dengan mengutak-atik nama jagoannya di sejumlah daerah termasuk Jakarta. Senin pagi, nama Anies Baswedan dan Rano Karno santer dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Bahkan beredar foto Anies mengenakan tenun merah meminta doa restu kepada sang ibunda. Namun Senin siang di acara pengumuman gelombang 3 calon kepala daerah PDIP, Anies justru tidak hadir. PDIP urung mengumumkan Anies Rano di Pilgub Jakarta. Kini muncul kabar PDIP lebih memilih kadernya Pramono Anung untuk maju di Pilgub Jakarta. Adapun dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pesannya bahwa kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Dinamika politik ini ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang enggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan.
Sementara itu, Partai Golkar berbalik arah dan memutuskan untuk kembali mengusung Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Airin berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, resmi mengumumkannya sehari setelah Airin menerima rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Padahal sebelumnya Golkar sempat menyatakan dukungan untuk Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bahlil juga menyebut Koalisi Indonesia Maju menghargai perbedaan langkah dan sikap politik masing-masing parpol di Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menuju kontestasi Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024. 5 daerah potensi rawan Pilkada 2024 menjadi perhatian khusus. Bawaslu RI meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 menjelang Pilkada. Mulai dari tahapan pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. 5 provinsi yang masuk kategori rawan tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Selain itu, terdapat 84 kabupaten kota yang juga masuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kabupaten Malang. Yang sekarang kita melakukan launching tentang pemetaan kerawanan, tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Jadi dalam pilkada, 3 tahapan ini yang akan menjadi persoalan, dan ini sudah terbukti pada saat pencalonan pada saat ini. Jadi ada perubahan regulasi yang mendadak menjelang pencalonan, dan kemudian ini akan berakibat terhadap bagaimana sosialisasi kepada peserta pilkada, partai politik yang mengusung, dan kemudian juga bagaimana teman-teman KPU nanti menyikapi dengan petunjuk teknisnya. PKPU sudah dilakukan sekarang, tinggal bagaimana sosialisasi yang begitu cepat kepada teman-teman KPU di tingkat bawah. Karena Bawaslu bekerjasama dengan sejumlah stakeholder lain seperti Polri, TNI, hingga pemerintah dalam mengantisipasi kerawanan menuju Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Erian Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, angkat bicara terkait penggunaan private jet atau pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat. Sylvester mempersilahkan masyarakat untuk melapor jika biaya yang dipakai Kaisang untuk menyewa menggunakan anggaran negara. Penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi sorotan masyarakat. Kaisang dan Erina dikabarkan terbang ke Amerika Serikat pada 18 hingga 21 Agustus 2024 menggunakan private jet jenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Pesawat tersebut tercatat berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat. Beragam tanggapan diungkapkan warganet di media sosial karena Kaisang menggunakan pesawat pribadi dengan ekonomi masyarakat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.
Meski begitu, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina memastikan jika pesawat yang ditumpangi Kaesang bukanlah miliknya, melainkan pesawat sewaan karena di dalam pesawat tidak hanya ada pasangan Kaesang Erina, tetapi ada beberapa rekan lainnya. Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk segera melapor jika mendapati bukti apabila penggunaan jet pribadi tersebut menggunakan anggaran negara. Dengan jarak yang ditempuh sejauh 16.276 km dari Bandara Halim menuju Bandara Internasional Philadelphia, Amerika Serikat, maka biaya yang dikeluarkan untuk menyewa pesawat jet pribadi tersebut diperkirakan sekitar 556.305 US dollar atau sebesar 8,67 miliar rupiah. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaesang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya. Jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu. Sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Tapi ada yang mau melaporkan ya, kalau menggunakan itu hak demokrasi gitu. Kalau menggunakan uang negara ya dilaporkan aja. Bagaimana? Saya pun tidak setuju gitu ya, silakan melaporkan saja. Sebelumnya diketahui kala itu Erina tengah menjalani orientasi program S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Erina mengunggah beberapa momen di media sosial yang dianggap sebagian besar warganet tone deaf atau tidak peka terhadap situasi sosial usai memamerkan gaya hidupnya yang dinilai hedon. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Ratas ini membahas dua agenda utama, yakni soal penanganan cacar monyet atau Mpox yang terdeteksi di Indonesia sejak Agustus tahun 2022. Laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau. Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV/AIDS hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card, seperti peduli lindungi dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Africa Forum yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Jokowi juga menginstruksikan kepada para menteri yang hadir agar matangkan kesiapan Indonesia Africa Forum demi kelancaran acara hingga mengontrol penyebaran wabah Mpox. Tolong teman-teman bisa sampaikan, ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali dua negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu penyebarannya tidak akan secepat COVID, ya, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu. Gitu ya. Yang ketiga, vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harganya mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan.